Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penelitian saya yang berjudul Identifikasi Ketinggian Lapisan Batas Atmosfer secara musiman menggunakan data Global Navigasi Satelit Sistem Radio Occultation GNSS RO dengan dosen pembimbing Bapak Nurjana Joko Trilaksono dan Bapak Nur Sumadi. Lapisan batas atmosfer adalah lapisan terbawah dari troposfer dengan sifat fisis dan dinamisnya dipengaruhi langsung oleh kondisi permukaan bumi. Lapisan batas atmosfer ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam prediksi cuaca dan iklim, pengontrol pertukaran momentum, air, polutan, dan proses kimia antar permukaan bumi dan troposfer bebas. Parameter identifikasi karakteristik LBA adalah ketinggian LBA atau ZLBA. Namun, ZLBA ini sangat susah diidentifikasi karena strukturnya yang kompleks dan bervariasi terhadap waktu dan tempat. Variasi ZLBA dipengaruhi salah satunya oleh variasi musiman. Di wilayah Indonesia, ZLBA secara musiman dipengaruhi oleh pola curah hujan. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Pratikasari, salah satunya yaitu mengidentifikasi LBA rata-rata bulanan berdasarkan ZLBA pada malam hari, dan dapat disimpulkan ketinggian LBA dipengaruhi oleh pola curah hujan di suatu wilayah. Namun, pada penelitian tersebut masih belum detail karena hanya mengkaji ketinggian LBA berdasarkan ZLBA pada malam hari. Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan dengan mengkaji ZLBA pada malam dan siang hari dan mengidentifikasi variasi diurnal musiman ZLBA. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratikasari 2020 dengan mengidentifikasi ZLBA musiman berdasarkan identifikasi ZLBA secara diurnal musiman dan bulanan. Penentuan ZLBA berdasarkan nilai ZLBA pada siang dan malam hari. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan wilayah kajian yang sama dan menggunakan sampling data yang lebih banyak, sehingga apakah benar curah hujan dapat mempengaruhi nilai ZLBA. Untuk tujuannya yaitu mengidentifikasi ZLBA secara musiman menggunakan data GNSS RO. Yang kedua, menganalisis hubungan ZLBA dengan curah hujan secara musiman. Untuk batasan masalahnya, wilayah kajian pada penelitian ini diambil dua wilayah kajian. Yang pertama ada Jawa bagian barat, yang kedua ada Kalimantan bagian barat. Dan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena skala sinoptik atau yang lebih besar yang dapat mengaruhi LBA tidak digaji pada penelitian ini. Bagian kedua yaitu metodologi. Yang pertama terkait dengan data. Pada penelitian ini ada 3 data. Yang pertama ada data GNSS RO yaitu data Cosmic 2, yang kedua ada data GSMAP, yang ketiga ada data Himawari 8. Untuk data GNSS RO yaitu Cosmic 2, komponen data yang diambil yaitu data refraksivitas dan kelembapan relatif. Untuk data GSMAP itu adalah data intensitas curah hujan. Yang ketiga ada data Himawari 8, yang diambil itu adalah suhu kecerahan awan, perakiraan dan standar deviasi puncak ketinggian awan. Untuk data GNSS RO dan data GSMAP diambil panjang data 1 Januari 2020 sampai 28 Februari 2021. Nah, untuk data Himawari diambil panjang data dari 1 Juni sampai 31 Agustus 2020. Selanjutnya terkait dengan metode pada penelitian ini. Pertama, seleksi data, kedua, ekstraksi variabel refraksivitas, ketiga, perhitungan gradien minimum atau maksimum, estimasi puncak ZLBA, selanjutnya identifikasi ZLBA diurnal musim JJ untuk uji kelayakan GNSS RO, identifikasi ZLBA diurnal setiap musim pada kondisi cuaca cerah, hujan, dan semua kondisi cuaca, identifikasi ZLBA bulanan pada kondisi cuaca cerah, hujan, dan semua kondisi cuaca, dan yang terakhir yaitu analisis gradien vertikal refraksivitas dan kelembapan pada semua kondisi cuaca. Bagian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pertama akan dibahas terkait dengan ketersediaan data Cosmic 2 GNSS RO. Secara diurnal musiman di wilayah JBB itu sendiri, pada siang hari ketersediaan data paling banyak itu terjadi pada musim DJF, sedangkan pada malam hari ketersediaan data paling banyak itu terjadi pada musim SON. Sedangkan untuk wilayah KBB itu sendiri, baik siang maupun malam hari, ketersediaan data paling banyak itu terjadi pada musim JJA. Sedangkan secara bulanannya, di sini bisa kita lihat bahwa untuk wilayah JBB itu sendiri, ketersediaan data paling banyak itu terjadi pada bulan April. Sedangkan untuk wilayah KBB, ketersediaan data paling banyak itu terjadi pada bulan Agustus. Ketersediaan data secara diurnal musiman dan bulanan untuk jumlah profil data di wilayah KBB itu lebih banyak dibandingkan dengan wilayah JBB. Hal ini bersesuaian dengan luas area wilayah kajian yang mana lebih luas di wilayah KBB dibandingkan dengan wilayah JBB. Untuk selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan distribusi spasial dari data GNSS RO, secara diurnal musiman di wilayah JBB itu sendiri cenderung lebih rapat pada musim DJF dan MAM, sedangkan di wilayah KBB itu lebih rapat pada semua musim. Sedangkan secara bulanannya, di sini bisa kita lihat bahwa distribusi spasial dari data GNSS RO di kedua wilayah kajian itu cenderung lebih rapat.
Dan dapat disimpulkan bahwa data GNSS-RO tersedia dalam rentang waktu 24 jam, sehingga lebih baik dibandingkan dengan data radio sonde yang hanya tersedia dalam 2 waktu. Untuk itu, data GNSS-RO ini cukup baik untuk identifikasi ketinggian zat LBA secara musiman di wilayah JBB dan KBB. Bagian selanjutnya yaitu uji kelayakan dari data GNSS-RO. Uji kelayakan dari data GNSS-RO dipilih pada musim JJA di wilayah JBB. Pemilihan ini didasarkan karena di musim tersebut adalah musim kering dengan intensitas curah hujan yang rendah dan aktivitas perawanan yang sedikit. Untuk identifikasi pada musim tersebut diambil pada saat intensitas curah hujannya 0 dan tidak ada aktivitas perawanan. Nah, estimasinya itu menggunakan gradien minimum dari variabel refraksivitas. Contohnya itu di sebelah kiri. Nah, untuk di sini dapat disimpulkan bahwa data GNSS-RO dapat memperlihatkan pola secara diurnal seperti yang sudah dijelaskan oleh Stoll. Untuk itu, data GNSS-RO cukup baik digunakan untuk identifikasi zat LBA secara musiman. Selanjutnya yaitu pola zat LBA secara diurnal setiap musim dan bulanan. Berdasarkan nilai median yang paling tinggi secara diurnal musiman, ketinggian zat LBA paling kuat selama musim SON di wilayah JBB dan selama musim MAM di wilayah KBB. Dengan puncak zat LBA selama musim SON di wilayah JBB itu terjadi pada pukul 10-13, sedangkan di musim MAM di wilayah KBB itu puncaknya terjadi pada pukul 13-16. Sedangkan secara bulanannya, untuk variasi paling kuat itu terjadi pada musim SON di wilayah JBB dan musim MAM di wilayah KBB. Sehingga dapat disimpulkan di sini berdasarkan nilai median yang paling tinggi, pola zat LBA secara musiman paling kuat terjadi selama musim SON di wilayah JBB dan selama musim MAM di wilayah KBB. Untuk gradien vertikal refraksivitasnya, di sini kita lihat bahwa di wilayah KBB itu terjadi penurunan jumlah air lebih signifikan dibandingkan dengan wilayah JBB. Pola zat LBA secara musiman paling tinggi terjadi di wilayah JBB dibandingkan dengan wilayah KBB. Bagian selanjutnya yaitu pengaruh curah hujan terhadap zat LBA. Secara diurnal musiman dan bulanan, yang paling bersesuaian dengan kondisi cuaca itu adalah musim SON untuk wilayah JBB dan musim MAM di wilayah KBB. Karena pada kondisi cuaca cerah lebih tinggi dan pada kondisi hujan itu lebih rendah dibandingkan dengan musim-musim yang lain. Sehingga curah hujan dapat mempengaruhi nilai zat LBA secara diurnal setiap musim dan bulanan. Untuk hubungannya yaitu hubungan yang berkebalikan. Bagian selanjutnya yaitu hubungan kelembapan relatif terhadap zat LBA secara diurnal musiman. Meskipun RH itu adalah variabel yang tidak dapat berdiri sendiri, namun di sini masih memiliki hubungan yang cukup konsisten dengan zat LBA, yaitu ketika RH tinggi zat LBA-nya rendah. Dapat dilihat pada musim SON di wilayah JBB pada pukul 07-13 dan pukul 13-22. Sedangkan di musim MAM di wilayah KBB itu pada pukul 19-22 dan pukul 22 sampai pukul 01. Hal ini menunjukkan masih cukup bersesuaian dengan yang dijelaskan pada Zhang 2013. Bagian diskusi, zat LBA secara musiman pada kondisi hujan lebih tinggi dibandingkan pada kondisi cuaca cerah. Hal ini kurang bersesuaian seperti yang dijelaskan oleh Stoll. Anomali ini diduga disebabkan karena tidak diidentifikasi kondisi cuaca sebelum kejadian penetrasi GNSS-RO, karena kondisi cuaca sebelumnya dapat berpengaruh terhadap terbentuknya zat LBA pada waktu selanjutnya. Dugaan lain adalah seleksi data GNSS-RO pada kondisi cerah hanya berdasarkan kondisi ketika intensitas curah hujan 0, namun tidak diidentifikasi ada atau tidaknya aktivitas perawanan. Pada penelitian ini, identifikasi zat LBA pada kondisi cuaca cerah dan hujan lebih terlihat pengaruhnya dibandingkan variasi setiap musim dan variasi diurnal. Kesimpulan pada penelitian ini, hasil identifikasi zat LBA secara musiman paling kuat terjadi pada musim SON di wilayah JBB dan musim MAM di wilayah KBB. Hasil ini didapatkan dari analisis pola zat LBA secara diurnal setiap musim dan bulanan berdasarkan nilai median yang paling tinggi. Zat LBA secara musiman di wilayah JBB yang paling bersesuaian dengan kondisi cuaca adalah musim SON, sedangkan di wilayah KBB adalah musim MAM. Zat LBA selama musim tersebut memiliki hubungan yang berkebalikan dengan curah hujan. Pada kondisi cuaca cerah, zat LBA lebih tinggi dibandingkan pada kondisi cuaca hujan. Untuk saran pada penelitian selanjutnya, identifikasi zat LBA menggunakan data GNSS-RO diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam proses pengolahan dan perlu pengendalian kualitas data yang baik. Selain itu, identifikasi zat LBA pada kondisi cuaca cerah seharusnya berdasarkan kondisi tidak ada awan dan ketika intensitas curah hujan 0 mm agar hasil yang didapat cukup baik merepresentasikan nilai zat LBA. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk penelitian ini. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.